Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita kembali lagi ketemu di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran mencapai pencerahan. Oke, Mbah, di kesempatan kali ini panjenengan badhe medhar tentang apa niki, Mbah? Iya, Kang Ucup. Dari banyaknya pertanyaan ke kita kemarin, jadi Ya. kalau weton saya itu cocoknya berjodoh dengan apa, kan gitu. Oh iya. Makanya pada season kali ini, Kang Ucup, kita akan memberikan gambaran kepada para penggemar semua tentang kira-kira weton apa yang ideal untuk perjodohan. Gitu ya, Misal pemilik weton Senen Kliwon itu idealnya. Saya tidak mengatakan yang terbaik di sini, tapi idealnya. Karena tidak ada sesuatu itu yang terbaik. Semua kembali pada kita sendiri. Dan kenapa ini saya katakan ideal? Berdasarkan perhitungan saya yang berdasarkan primbon dan sebagainya. Paling tidak ini sudah memenuhi menghindari pitung tiba padu, pegat, pati, yang itu secara perhitungan primbon. Ada penjabarannya, Mbak? Mungkin ada yang kurang paham tentang bahasa kita, Mbak? Kalau hitungan tiba padu berdasarkan perhitungan kita primbon itu, kalau perjodohan itu tiba padu itu, Kang. Padu itu artinya bertengkar. Oh, bertengkar. Jadi kalau perjodohan itu tiba nih padu itu kebetulan yang terjadi adalah konflik. Sering ada konflik konflik berkepanjangan. Bahkan kalau tiba padu itu bisa jadi pertikaian atau pertengkaran itu bisa membesar, bisa berefek pada kehidupan kan itu. Terus pitung tiba pegat itu artinya cerai. Jadi kalau pegat otomatis ya padu. Jadi levelnya pegat itu di atasnya padu. Itu juga kalau menurut perhitungan Jawa selayaknya untuk dihindari. Terus yang kemudian pitung tiba pati. Karena pitung tiba pati ini paling dihindari untuk perhitungan perjodohan orang-orang Jawa. Karena biasanya kalau tidak mati orangnya salah satu, bisa juga sanak saudaranya, orang tuanya, atau memungkinkan pati tiba rezekine. Jadi rezekine seret, rezekine mati, kan seperti itu. Terus yang kedua, ideal menurut saya adalah menghindari pitung tiba geying. Biasanya orang Jawa menghindari wage dan paing. Itu geying itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia nggak seimbang, nggak balance. Jadi itu juga dihindari. Terus yang ketiga, memungkinkan jodoh yang ideal menurut perhitungan saya itu nanti dimungkinkan bahwa pasangan itu adalah pasangan yang bisa ngomong atau bisa mengasuh, saling asah asuh. Jadi misalnya Anda adalah karakter orang sing emosi ini meledak-ledak, nah, pasangan Anda itu ternyata lebih bisa sabar, lebih bisa lenggono, akhirnya bisa ngomong. Jadi terjadi keseimbangan di situ, yang satu keras, yang satu lunak, kan seperti itu. Terus yang keempat, menurut ideal saya adalah di mana perjodohan itu berpotensi untuk bisa mendapatkan anugerah rezeki dari Tuhan yang pastinya, Mbak. Bagus, kan seperti itu. Cuman yang perlu dicatat, Kang Ucup, bahwa sebetulnya tidak ada perjodohan yang ideal. Mau dihitung itu hitungan paling apik pun tetap yang namanya perjalanan rumah tangga ada konflik di situ. Ada cobaan ya, Mbak ya. Nah, sebetulnya kalau menurut Temu Nalar yang menjadi kunci dari rumah tangga itu sendiri adalah level kesadaran, kebijaksanaan, kedewasaan, dan wawasan. Itu akan menjadi tameng yang paling ampuh. Anda mau dijodohkan dengan perjodohan yang paling bagus pun, Anda mencapai puncak perjodohan tiba ratu ibaratnya, tapi selama kesadaran, kebijaksanaan Anda itu minim, itu pasti juga akan tetap menimbulkan konflik. Karena permasalahan rumah tangga itu juga banyak pemicunya, juga banyak dasarnya, banyak apa itu penyebabnya. Salah satunya juga perjalanan karma manusianya itu sendiri. Jadi, dari pribadi masing-masing. Dari pribadi masing-masing. Jadi pesan saya dari Temu Nalar, kita harus bisa banyak-banyak kebijaksanaan, banyak kesadaran, dan banyak berbuat baik, karena
setiap perbuatan baik itu akan kita tuai pada akhirnya di kehidupan kita. Oke Kang Ucup, untuk itu mari kita lanjutkan mulai menghitung jodoh yang ideal untuk masing-masing weton. Oke, monggo Mbak. Langsung saja Kang Ucup. Monggo Mbak. Kita akan bacakan jodoh ideal berdasarkan perhitungan dari Temu Nalar untuk teman-teman kita yang memiliki weton Rabu Wage. Monggo disimak dulu. Siapa saja jodoh yang ideal untuk para teman-teman kita Rabu Wage? Yang nomor 1 Kang Ucup. Ada Senin Kliwon. Yang kedua ada Rebu Legi. Lalu yang ketiga ada Kemis Wage. Dan yang keempat adalah Minggu Pon. Weton-weton yang saya sebutkan itu Kang Ucup memungkinkan bahwa mereka akan menjadi penyeimbang atau bisa ngomong dari karakter si Rebu Wage itu sendiri. Dimana dalam perjalanan nanti di saat mereka terjadi satu pertikaian atau pertengkaran, di mana si yang satu sedang emosinya sedang meledak-ledak, yang satu bisa meredamkan, yang satunya api, satunya bisa menjadi air, dan memungkinkan akan bisa saling bergantian. Dengan harapan, dengan hal seperti itu memungkinkan konflik itu tidak berkepanjangan dan akan semakin mereda, dan mereka akan menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, berpotensi untuk bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah. Seperti itu. Lalu Kang Ucup, apakah bagi teman-teman Rebu Wage yang sudah berumah tangga, kemudian tibone petung tidak sama seperti yang kita sebutkan, apakah tidak baik? Tentu saja semua perjodohan itu baik, Kang Ucup. Apalagi kalau orang sudah menikah, sudah berumah tangga, berarti dia sudah melalui akad nikah. Pada saat akad nikah itulah sebetulnya Tuhan itu sudah menjodohkan. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik. Cuma dalam prakteknya kalau ternyata Anda sekarang baru menyadari bahwa ternyata tiba petunganku karo bojoku kok ternyata tibone pati, tibone pegat. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu, ada satu keharusan bagi Anda untuk melakukan ikhtiar. Dengan cara mencari solusi, mencari bagaimana cara untuk mensiasati. Kalau Anda tidak paham, Anda bisa datang ke orang-orang bijaksana, ke orang-orang yang paham tentang perhitungan, tentang petung atau pujangga. Atau Anda bisa konsultasi ke kita ya Kang Ucup. Nanti link konsultasinya akan kami cantumkan di deskripsi ya. Monggo. Dengan harapan agar kehidupan Anda itu bisa menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Amin. Terlepas dari itu semua, seperti apa yang saya katakan tadi, tingkat kesadaran, tingkat kebijaksanaan dan wawasan Anda tentang kehidupan itu adalah menjadi kunci pokok dari keberhasilan rumah tangga Anda. Karena kalau Anda tidak mempunyai itu, saya kira apapun yang terjadi, misalnya Anda diberi rezeki yang melimpah pun, dengan tidak adanya kebijaksanaan di situ, akhirnya tetap saja akan menimbulkan satu konflik dan permasalahan. Saya kira cukup. Demikian dulu yang punya weton Rabu Wage, penjabaran dari Mbah Jat tentang jodoh ideal untuk Anda. Semoga bisa Anda gunakan untuk perjalanan rumah tangga Anda ke depan untuk lebih baik lagi. Dan dalam penyampaian kami, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita cukupkan ya Mbak. Akhirnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.